Film ini diawali dengan kejadian di mana terdapat sebuah kota terpencil di Okayama. Seorang polisi tengah mengunjungi salah satu rumah tua yang cukup luas. Dengan wajah yang putus asa namun menyimpan begitu banyak kesedihan berbaur ketakutan. Ia mencoba mencari pembenaran atas fakta yang telah ia temukan. Memanggil pemilik rumah perlahan. Tak juga terdengar, hingga ia mengeraskan suaranya dan kembali memanggilnya seraya mendekatkan ke jendela. Setelah beberapa lama ia berteriak, tak satu pun yang menjawab panggilannya. Namun terlihat jelas mereka ada di dalam. Bayangan mereka nampak jelas di jendela kaca. Di balik pintu samping yang sedikit terbuka, seakan mereka tak ingin mendapatkan kunjungan seseorang yang bukan dari kalangannya. Polisi tersebut semakin terseok-seok saat melangkahkan kakinya, dan dengan terbata-bata terus meneriakan akan segera menemukan kebenaran yang membongkar semuanya. Hingga akhirnya langit menjadi lebih pekat. Polisi tersebut tak menyadari ada seseorang yang telah bersiap di belakangnya. Seseorang itu dengan tanpa mengeluarkan suara apapun, mengalungkan senjata tajam yang melengkung tepat di lehernya. Dan seketika, cerat. Di suatu pagi, sebuah keluarga yang sangat bahagia melakukan perjalanan yang cukup panjang, namun tak terasa membosankan. Dengan mobil yang cukup baik untuk mereka kendarai, menaiki bukit hijau yang indah. Pemandangan yang sangat menyejukkan mata, setelahnya mereka melewati jembatan yang di bawahnya ada lautan biru yang sangat mempesona. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah desa terpencil yang cukup jauh dari keramaian kota, Desa Kuge. Tak lama dari pintu masuk desa, mereka pun sampai di rumah yang akan mereka huni selama berada di desa tersebut. Mereka membelalakan mata saat pertama kali tiba di depan rumah tersebut. Truk yang membawa barang-barang mereka sudah dalam keadaan terbuka dan beberapa penduduk sekitar membantu memasukkan perabot di dalamnya. Saat mereka keluar dari mobil, penduduk sangat ramah, atau bisa dibilang terlalu ramah, sehingga terkesan ada sesuatu yang ganjil. Namun pria itu tetap memperkenalkan keluarganya. Pria bernama Daigo Agawa dari kepolisian Morobe kini akan bertugas di desa Kuge bersama istrinya Yuki dan juga anak perempuannya Mashiro. Mashiro masih saja terdiam tak mengucapkan sepatah kata pun ataupun mengekspresikan sesuatu. Penduduk pun menyambut mereka dengan sorak-sorainya. Hingga malam pun tiba dan mereka masih berbenah hingga malam tiba. Yuki bahkan menemukan beberapa berkas milik Kano, seorang polisi yang bertugas di sana sebelum kedatangannya. Rumornya, Kano berhenti dari kepolisian karena terbelit hutang dan menghilang begitu saja. Setelah cukup berbincang, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat, dan rumah yang juga kantor kepolisian Kuge itu pun mereka tutup. Keesokan harinya, Daigo bersiap untuk bertugas di hari pertamanya di desa Kuge. Namun saat ia baru saja selesai mengenakan dasinya, secara tiba-tiba pintu rolling kantor terbuka. Rupanya, beberapa penduduk tanpa permisi membukanya begitu saja. Tentunya hal tersebut membuat Daigo terkejut. Namun ia masih berusaha bersikap sopan dan mengikuti arahan seorang pria tua dengan buah apel di tangannya. Mereka pun berjalan beriringan, diikuti dengan penduduk desa lain yang juga ikut mengantar. Sementara mereka yang tengah bekerja di sawah menyapa dengan sangat ramah saat mengetahui Daigo melewatinya. Semua penduduk benar-benar menyambut kedatangan Daigo dengan sangat ramah. Setelah cukup menyusuri jalanan, melewati sawah, orang tua itu memberikan beberapa hasil pertaniannya kepada Daigo. Seraya berkata, "Bawa ini untuk istrimu." Daigo pun sepertinya sedikit memahami karakter penduduk dengan tidak menolaknya. Pria tua itu kemudian melemparkan apel yang ada di tangannya kepada seseorang bernama Jin, sembari memintanya untuk mengantarkan Daigo berkeliling menuju pabrik. Apel itu diacungkan oleh Jin hingga sampai di pabrik. Setibanya di pabrik, seperti pabrik pada umumnya sangat luas dengan mesin yang besar. Pabrik yang dapat mengolah 10.000 pohon dalam 1 tahun itu cukup membantu menggerakkan ekonomi desa Kuge. Dan mereka pun berhenti sejenak untuk meminum kopi dan bersenda gurau. Namun itu tak dapat berlangsung lama. Seseorang mendatanginya dan mengatakan bahwa ada mayat yang tergolek di atas gunung. Sontak saja Daigo bergegas mengikuti pria tersebut. Saat mendengarnya, para penduduk nampak saling melihat satu sama lain dengan ekspresi sedikit kikuk.
Daigo mengikuti pria tersebut dan berjalan menyusuri hutan dan sungai. Hingga pada akhirnya mereka pun tiba di lokasi di mana mayat yang dimaksud. Di sana sudah dikelilingi beberapa orang yang membawa senjata api. Sepertinya mereka hendak melakukan perburuan sebelum menemukan mayat tersebut. Daigo juga disambut saat tiba di sana. Dia kemudian mengelilingi mayat seorang nenek tua dengan kondisi tangan yang sudah terputus dan letaknya tak jauh dari tubuhnya. Seorang pria memberikan pendapatnya kemungkinan nenek tersebut menggigit lengannya sendiri. Sebagai seorang polisi, Daigo membantahnya berdasarkan atas kemungkinan yang lebih masuk akal dan menyampaikan bahwa posisi gigitan akan berada di lokasi yang berbeda apabila memang itu terjadi. Ucapan Daigo tiba-tiba menyulut amarah kerumunan orang di sana. Mereka berdiri dan mengacungkan senjatanya dan membentak Daigo untuk tidak mencurigai mereka. Keluarga Goto. Secara serempak mereka menyudutkan Daigo. Bahkan ada yang sudah mengokang senjatanya. Melihat sepertinya mereka tidak main-main dengan ancamannya, Daigo tetap bersikap tenang dengan mengangkat tangannya dan meminta maaf. Permintaan maaf Daigo disambut tertawa dan senyuman keluarga Goto. Pria yang bernama Keisuke Goto itu kemudian membatalkan perburuannya dan merencanakan perjamuan untuk Daigo. Sementara Daigo melaporkan mayat tersebut ke kantor pusat. Malam pun tiba. Daigo menerima telepon dari atasannya yang mengingatkan agar tak mengusik keluarga Goto. Bertempat di restoran Kuka, perjamuan keluarga Goto dilangsungkan. Daigo yang seorang diri memasuki restoran tersebut dengan langkah yang berat. Di sisi lain, Yuki masih berusaha memasangkan antena untuk televisinya. Saat kelelahan karena tak juga mengetahui caranya, ia pun sejenak meluruskan punggungnya. Namun ada goresan di lantai yang membuat tulisan lari. Seketika ia menyadari bahwa anaknya tak lagi ada di dalam rumah tersebut. Dia pun berlari sembari meneriakkan nama anaknya. Mashiro! Mashiro! Sedangkan Mashiro sendiri yang tak sadar sudah berada jauh di luar rumah, tengah berlari mengejar seekor kelinci. Langkah mungilnya tiba-tiba terhenti saat ia melihat seorang pria tua yang tertunduk dengan tangan yang diarahkan ke mulutnya, seperti sedang menyantap sesuatu. Mengetahui keberadaan Mashiro, pria tua itu terhenti dan menghampirinya dengan keluar melalui bawah pagar yang terbuka. Perlahan mengeluarkan kepalanya dengan ekspresi yang cukup menakutkan. Namun Mashiro masih saja diam. Bahkan ia memberikan bungkusan permen dan ia berikan kepadanya. Pria dengan jenggot putih panjangnya hanya memiringkan kepalanya dan mengambil permen tersebut dan melahapnya. Yuki masih berlari dan terengah-engah mencari anaknya. Dia menemukan kertas origami dan kembali berlari di tengah kegelapan yang sangat mencekam. Hingga akhirnya Mashiro ditemukan dengan kondisi yang baik-baik saja yang tengah berdiri sendirian. Sementara di restoran, Daigo masih berbincang dengan Keisuke. Mereka saling bertukar cerita dan perjamuan malam itu berakhir dengan perselisihan antara keluarga Goto. Daigo pun kembali ke rumahnya dan dikejutkan dengan posisi kaki yang terlihat menjulur di lorong. Dia pun berlari dan istrinya memberitahu tulisan lari yang dilihatnya tadi. Daigo kemudian mengabaikannya dan menemui anaknya yang tengah tertidur. Namun Mashiro belum tertidur sepenuhnya. Dia memberikan bungkusan permen kepada ayahnya. Daigo membukanya perlahan. Namun seketika itu langsung membuangnya karena terkejut melihat potongan jari di dalamnya.
Daigo bergegas menyembunyikannya begitu istrinya mengingatkannya untuk segera mandi. Keesokan harinya, kepala desa yang juga ayah dari Keisuke memimpin acara perburuan beruang hari itu. Daigo pun ikut serta bersama tim Keisuke. Perburuan beruang yang sepertinya diperuntukkan untuk membalaskan dendam kematian nenek Gin, mayat nenek yang ditemukan di hari pertama Daigo bertugas. Mereka pun mencari beberapa tanda keberadaan beruang dengan melacak jejak dan kotorannya. Dan tak berapa lama saat Daigo tengah mengamati situasi, nampak dari kejauhan beruang hitam yang cukup besar berlari mendekatinya. Daigo nampak terkejut dan ketakutan. Ia diserang secara membabi buta. Beruntung ada seseorang yang berhasil menembak dan membunuhnya. Mereka pun membuka isi perut yang benar saja di dalamnya terdapat seperti sesuatu milik nenek Gin. Daigo memotretnya sebagai bukti dan melaporkannya kembali. Namun ada sebuah ritual yang cukup aneh. Mereka mengelilingi bangkai beruang dan berdoa. Lalu setelahnya mengiris daging sepotong demi sepotong dan mereka yang mengelilinginya melahap daging itu mentah-mentah. Keisuke pun memberikannya juga untuk Daigo, dan untuk menghormati kepergian nenek Gin, ia terpaksa melahapnya. Daigo beserta keluarganya kembali ke kediamannya saat langit sudah gelap. Daigo menceritakan pengalamannya berburu hari itu. Namun terhenti dengan telepon dari Dr. Nakamura yang menyampaikan bahwa jari yang dibawanya bukanlah milik Gin Goto, melainkan milik orang lain. Tentu saja berita tersebut membuatnya bertambah panik. Di malam yang sama, ada seorang wanita backpacker yang tengah berjalan. Dan beberapa saat kemudian, nampak pria tua yang sama seperti yang dilihat Mashiro di malam sebelumnya tengah melahap sesuatu di atas jalanan gelap.